warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Lindia, kelas 10 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara, menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelindung hak-hak warga negara. Tanpa konstitusi, negara akan kehilangan arah dan legitimasi dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat secara seimbang. Setelah saya menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian dari konstitusi, selanjutnya adapun fungsi utama dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama, sebagai pembatas kekuasaan, mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang dan melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kedua, sebagai pelindung hak asasi manusia, HAM, menjamin dan melindungi kebebasan serta hak-hak dasar setiap warga negara. Terus yang ketiga, sebagai pengatur lembaga negara, menetapkan struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, konstitusi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada konstitusi tertulis, dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Jadi, apa sih itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis merupakan persekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Adapun contoh dari konstitusi tertulis, yang pertama ada UUD 1945, yang kedua ada UUD RIS, yang ketiga ada UUD sementara, dan yang keempat ada UUD 1945 hasil amandemen. Lalu, konstitusi tidak tertulis yang dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Terus contohnya itu kayak misalkan keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Terus pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Terus presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Terus seperti adat istiadat contohnya. Setelah saya menjelaskan apa itu pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, jenis-jenis konstitusi, ada juga tujuan konstitusi, yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini tuh berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasaan sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Terus bertujuan juga untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasaan dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Mungkin itu saja materi yang saya bisa jelaskan mengenai konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.